Tentu ada dong. Ada, pasti ada. Tenang, pasti ada. Iya, betul itu. Mari doakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat yang ke-75 yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat. Yang berlangsung dari tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2023. Mulai dari pengobatan gratis, seminar kebangsaan, dan Deklarasi Eco-Church sampai dengan ibadah raya interkonektivitas bersama di 7 titik wilayah Nusantara. Oh, tentu tidak. Doakan dan hadir juga loh di ibadah syukur 75 tahun GPIB. Pada tanggal 19 November 2023, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Morning Call GPIB. Pagi ini kita kembali bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ibu Bapak, pagi ini bersama saya, Pendeta Ernst Daada, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Torsina DKI, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, pagi hari ini kembali kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah dalam kuasa tuntunan Roh Kudus-Mu saja, kami mampu memahami kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan. Dan kiranya ini menuntun kami untuk terus melakukannya dengan benar dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, agar diberikan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan lewat kuasa Roh Kudus, untuk mampu menguraikan firman-Mu dengan benar. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka bagian kita, Alkitab kita pada pagi hari ini dari kitab Yehezkiel 37, Yehezkiel 37 dan ayatnya yang ke-26, 27. 26 sampai 27 akan menjadi bagian kita bersama. Saya akan bacakan buat Ibu Bapak sekalian. Aku akan mengikat perjanjian damai sejahtera dengan mereka. Dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, serta memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya.
Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam 1 minggu ini kita diajak untuk merenungkan Yehezkiel. Terlebih khusus berbagai kisah tentang bagaimana Allah melakukan perbaikan-perbaikan. Allah kembali mengingatkan kehidupan orang Israel agar mereka memperbaiki hidup mereka menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mulai dari hari Minggu sampai di pagi hari ini. Nah, pada renungan di pagi hari ini kita juga diperhadapkan pada satu pernyataan Tuhan kepada orang Israel untuk mereka betul-betul hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan bentuk kesungguhan apa yang menjadi kerinduan Tuhan pada orang Israel ini dinyatakan dalam ayat 26 dalam bacaan kita. Saya bacakan kembali. Aku akan mengikat perjanjian damai sejahtera dengan mereka. Dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menyatakan kepada Israel lewat Yehezkiel bahwa dalam kasih dan kebenaran Tuhan, Allah ingin Israel hidup kembali benar di hadapannya. Hidup kembali layak di hadapannya. Dan itu Allah nyatakan, ia akan membuat perjanjian kekal, perjanjian damai yang sifatnya kekal dalam kehidupan Israel. Dan perjanjian ini mau menyatakan, mau menegaskan posisi Israel sebagai umat yang dipilih Tuhan. Di mana kasih berkat Tuhan nyata di dalamnya. Dan ketika Allah serius untuk membuat perjanjian damai dengan mereka, Allah ingatkan bahwa ketika itu ada, Allah akan tinggal di tengah-tengah mereka. Allah akan ada dan menjadi Allah mereka di dalam kehidupan Israel. Dan oleh karena itu sekali lagi Ibu Bapak, Allah mau supaya orang-orang Israel benar-benar memperbaiki kehidupannya. Menjadi kehidupan yang layak, kehidupan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Allah menjadi satu-satunya Allah di dalam kehidupan mereka. Perbaikan-perbaikan kehidupan, itulah yang Allah mau untuk terjadi pada hidup dan kehidupan orang Israel. Nah, Bapak Ibu, di pagi hari ini, di mana kita sudah boleh istirahat tadi malam, dan kita akan kembali memulai aktivitas-aktivitas kita. Bapak Ibu, pertanyaan yang patut kita renungkan di pagi hari ini dalam kehidupan kita. Sudahkah Ibu Bapak juga kita merasakan ada perjanjian damai yang sifatnya kekal itu dalam kehidupan kita juga kepada Allah. Seperti orang Israel yang mau merasakan kasih Tuhan dalam pernyataan yang Tuhan sampaikan kepada Yehezkiel. Sebenarnya itu juga ada dalam kehidupan kita. Dan tuntutannya awalnya adalah Allah mau kita memperbaiki kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak, coba Ibu Bapak renungkan. Apakah dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, atau di kehidupan sosial, di gereja, dan sebagainya. Ibu Bapak, kita sudah ada koreksi-koreksi kehidupan dalam diri kita. Ada perbaikan yang kita lakukan untuk menjadi pribadi yang semakin layak di hadapan Tuhan. Karena itu persyaratan yang Tuhan mau. Perbaiki hidup dulu. Perbaiki kehidupan diri kita di hadapan Tuhan. Tinggalkan sikap, pikiran, tingkah laku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka disitulah kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan terjadi pada kita. Kenapa? Karena Tuhan tinggal ada di tengah-tengah kehidupan pribadi kita, keluarga kita, ataupun di mana saja kita berada. Dan kalau Tuhan tinggal di tengah-tengah kita, yang hidupnya sudah diperbaiki, yang hidupnya semakin layak di hadapan Tuhan, berkatnya menjadi kekuatan
untuk kita menjalani kehidupan. Pun di hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak lewat firman Tuhan pada pagi ini. Ayo, mari kita bersama memulai hidup kita dengan melihat siapa diri saya. Sudahkah saya berubah? Sudahkah saya memperbaiki diri saya? Apa yang harus saya perbaiki dalam hidup saya? Agar di hari ini juga ketika kita menjalankan setiap aktivitas kita, kita dapat menjalankannya dengan layak dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita serahkan diri kita di hari ini, kita serahkan segala aktivitas kita kepada Tuhan, agar hanya Dia yang berkuasa di dalam kehidupan kita, dan kita senantiasa ada dalam berkat-Nya. Mari kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Karena cinta dan kasih Tuhan senantiasa kami boleh alami dalam hidup ini. Biarlah Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang berkuasa dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa Morning Call GPIB. Tuhan berkati kami semuanya Tuhan, agar kehidupan kami benar-benar layak di hadapan-Mu. Engkau yang memperbaiki perilaku kami, mengingatkan kami untuk menjaga tutur kata kami, pikiran kami, sehingga kami hidup layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semua perjalanan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu saja yang menyertai dan memberkati kami senantiasa. Bapa Surgawi, kami serahkan hari yang akan dijalani oleh Bapak, Ibu, Saudara pemirsa Morning Call GPIB. Tuhan berkati yang tidak akan bekerja, Tuhan berkati. Yang akan melakukan berbagai aktivitas di hari ini, Tuhan berkati. Tuhan jaga, lindungi, Tuhan sertai senantiasa. Pribadi, keluarga, rumah tangga, apapun yang akan dijalani. Biarlah hanya damai sejahtera Tuhan yang menyertai umat-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati juga lingkungan di mana kami tinggal. Di lingkungan RT, di RW, dimanapun kami berada. Tuhan berkati agar lingkungan di mana kami berada senantiasa ada dalam damai dan sejahtera Tuhan. Engkau yang berkati, Engkau yang sertai, sehingga kehidupan bersama masyarakat di sekitar kami ada dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-Mu Tuhan, GPIB. Tuhan berkati fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Kami percaya Tuhan ada dan senantiasa menyertai fungsionaris Majelis Sinode. Dan juga semua jajaran-jajaran tingkat sinodal. Tuhan berkati semua dalam tugas pelayanan yang ada. Dan beri hikmat kebijaksanaan dalam kasih Tuhan. Berkati semua jemaat-jemaat. Baik di kota, di desa, Tuhan berkati. Di pos-pos Pelkes Tuhan berkati. Berkati semua hamba-hamba-Mu Tuhan. Para pendeta, penatua, diaken dalam tugas pelayanan mereka. Agar penata layanan, pelayanan, kesaksian, persekutuan itu senantiasa terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan adanya. Terima kasih Bapa. Berkati semua kami. Agar hidup dan kehidupan kami tetap ada dalam kasih dan anugerah-Mu. Berkati juga rekan-rekan tim Morning Call GPIB dalam tugas pelayanan mereka ini. Agar mereka terus diberkati lewat seluruh pelayanan yang ada. Agar pelayanan lewat media ini juga menjadi satu bagian yang indah untuk mengingatkan umat-Mu hidup benar di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa menyertai kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara, pemirsa Morning Call GPIB. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai Ibu Bapak senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom,
Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan Hari Ulang Tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023, dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati.